Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Adalah kebahagiaan kita bisa berkumpul hamba-hamba Tuhan wilayah 7 di tempat ini. Kita bisa berkata hari ini kita ada Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mau sekarang? Mari kita naikkan pujian kita untuk kita memulai ibadah pertemuan hari ini. Ebenezer, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan.
kami di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami, hamba-hambamu di dalam ladang Tuhan. Terima kasih Bapa buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya terus Tuhan pasti menolong kami sampai Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kami. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami hamba-hambamu, keluarga besar GPD Wilayah 7 Tuhan mengadakan ibadah dan fellowship Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat ibadah kami ini Tuhan, bahkan melawat kami semua. Urapi hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, baik tim pemuji maupun pemberita firman Tuhan yang berdoa, semuanya diurapi Tuhan. Sehingga lewat ibadah ini kami diberkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan, kami pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, tos dulu kiri kanan. Puji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk. Roh Kudus
mendengarkan kesaksian. Hari ini dirasa bahagia berkumpul bersama saudara sini. Kita boleh ada hari ini karena Tuhan. Kalau kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik, ya. Saudara, terlalu baik Tuhan itu buat saya. Sebab pada tanggal 21 Oktober nanti genap Bapak Gembala dipanggil Tuhan, ya, mengenang 6 tahun yang sudah kita lalui. Kami percaya dan yakin betapa tinggi dalam luas yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata, ya. Kalau saya boleh mengingat Bapak Gembala tahun depan pelayanan ke-50, ya. Saudara, betapa luas, dalam dan lebar tingginya kasih Allah itu nyata di dalam hidup saya. Kalau orang-orang dulu, hamba-hamba Tuhan dulu, ya, di daerah Bekasi sini, saudara, ya, seperti Bapak Mehmet Rosea, Om Kintin, Yusuf Setiawan, ya, saya selalu, ya, katakan seperti ini, karena Bekasi ini luar biasa. Dari cikal bakal cuma 5-6 orang, ya, Bapak bagaimana, kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Buah-buah yang indah, buah-buah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba Tuhan di Bekasi, ya. Saudara, kalau boleh saya lihat, ya, Jawa Barat adalah 600 sidang, sebagian hampir di Bekasi. Saya bilang sama Bapak Ketua, Bapak Ferry Rompas, saya katakan kepada dia, punten permisi, punten permisi, kata saya mau kasih pandangan buat Jawa Barat. Aduh tante, sedang dibuat perkembangan yang ada di Jawa Barat ini. Bapak Sutikno, kalau nggak salah saya nggak begitu kenal, ya. Dia sudah bikin tim, ya, dan tim itu sudah dikatakan, ya tante, saya bukan kata-kata, Bro Ferry, ya, saya katakan si Om itu orangnya rapi, ya, catatan-catatan dari wilayah 5, 6,
sampai hari ini ya, di dalam pelayanan dia ada tersusun rapi. Saya katakan kepada Bro Ferry, saya fotokopi Pak ya, pada tahun era 70-an fellowship yang ada di Rengas Dengklok baru kira-kira 60 ya. Terakhir Bapak Lontok. Setelah berkelanjutan ya, saya katakan Bapak bagaimana di Cipanas, Mas Korobot ya, fellowship, dan ditempatkan di Cibitung pada tanggal 24 Maret tahun 74. Setahun kemudian dilantik sama Om Rompas ya, ditempatkan di Cibitung. Nah kemudian dia nyuruh yang lain-lainnya ya, saudara ya, baru 4 orang itu. Ya puji Tuhan, saya katakan Bro Ferry, saya fotokopi, bukan karena kata-kata, tapi kenyataannya. Saya fotokopi dan saya kasih ya, fellowship yang ada di Cipanas tahun 74 dan juga tahun 1980 belum, hamba-hamba Tuhan belum sampai 100 ya. Saya fotokopi lengkap, saya kirim lagi pada Bapak Ketua. Aduh, tante luar biasanya, karena sering pakai bahasa daerah. Om Rompas waktu itu 86 menang gitu ya. Om Sri 3, Om Kiling 1, dan kita sekretaris 58. Om Mainake yang dia Om Debulur punya mantu ya. Yang lain 1, 2, 3. Organisasi kesejahteraan, pengembalaan dan 3 saudara ada di situ. Saya fotokopi lagi, saya kirim sama Bro Ferry. Nuhunnya nuhun, terima kasih banyak ya buat laporan. Saya katakan ini bukan karena kata-kata, tetapi ada bukti dan kenyataannya. Ini nanti tante akan diwawancarai karena ada tim dari Jawa Barat yang akan menyusun buku Jawa Barat. Saya katakan puji Tuhan ya, saya katakan luar biasa Tuhan. Saya sampai berpikir jauh ya saudara. Saya berpikir jauh, aduh kalau di Bekasi 300, di tempat-tempat lain 300, berarti 600 sidang Jawa Barat. Saya katakan kalau bisa ya, kalau di Bekasi mahal kantor. Saya dulu sama sekretaris wilayah, kalau bisa mah di Karawang mah. Kata saya hotel yang sudah bangkrut supaya jadi kantor, ada tanahnya, di mana tanahnya? Saya bilang, iya juga ya Tania. Iya, saya bilang nanti saya kasih masukan satu-satu sama majelis daerah. Saya katakan Tuhan itu baik ya. Puji Tuhan kalau saya boleh ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Hampir tahun depan 50 tahun pelayanan, saya katakan Tuhan itu baik. Dari sulit ya, dari susah ya, saya katakan dari tahun 84 pemuda itu ulang tahun kedua saudara, 84 ada album-albumnya ya. Saya katakan saya sudah punya gereja di Cibitung, sebab luar biasa juga Tuhan tolong itu gereja ya. Ayah saya membeli tambak karena di sana
orang asing tidak boleh berusaha di kecamatan. Kemudian Pak Thomas ini membuat perahu paper, lalu langsung disita sama Kodim yang bangkai. Dia katakan, kasih tahu tuh Pak Lukas, beli aja itu empang itu 12 juta waktu dulu, saudara ya. Kalau mau urus silakan. Saya bilang, puji Tuhan, begitu saya bangun gereja di situ, satu mobil saudara itu besi-besi yang luar biasa, ya, dikirim ke Cibitung, dibangun, ya, pondasinya yang kuat-kuat. Makanya waktu dirobohkan juga sulit untuk itu. Saya puji Tuhan, pada saat itu saya membangun kurang lebih 10 juta, ya, tahun dulu. Puji Tuhan, saya katakan luar biasanya Tuhan. Tuhan proses saya, ya, dari nol, ya, dari nol sampai hari ini kami ada, ya. Kami tahu dan yakin Bapak Gembala sudah mendahului kami, ya. Tetapi kenangan 6 tahun nanti tanggal 21 Oktober genap 6 tahun, ya saudara, ya. Tapi puji Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan itu terlalu baik, ya. Dengan kata-kata kami tidak bisa dapat ucapkan, ya. Dengan kata-kata saya tidak dapat menguraikannya, betapa dalamnya, luar, ya, tinggi, dalam dan luasnya, ya, kasih Tuhan itu. Kami syukuri kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan, ya. Puji Tuhan, bantu terus di dalam doa, di dalam pelayanan kami di tempat ini, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ya, karena kami tahu sudah tidak memadai lagi tempat ini, ya saudara, ya. Apalagi kalau berjalan suci udah mesti keluar, ya, di antara 130 lebih hari tiap minggu, hampir 100 lebih. Tapi puji Tuhan, jiwa-jiwa adalah Tuhan punya. Saya katakan kepada Tuhan, jiwa-jiwa sebagai kita melayani Tuhan, apalagi perintisan, ya. Perintisan itu jiwa-jiwa Tuhan punya, ya. Kita tahu kita hanya sebagai pelayan, tetapi jiwa itu Tuhan punya. Apa yang Tuhan percayakan, layani saja dengan baik, ya. Layani saja dengan baik. Upah kita bukan di dalam dunia ini, upah kita adalah di dalam kerajaan surga. Saya sering katakan kepada jemaat, taat, takut dan setia, ya. Taat kepada kebenaran firman, takut kepada Tuhan, ya. Upah kita ada di dalam kerajaan surga, ya. Puji Tuhan, bantu terus di dalam doa. Baru-baru ini kesehatan saya terganggu, saudara, ya. Hari Jumat yang lalu badan saya sakit. Saya panggil, memang Bapak Gembala ada dokter sendiri, ya, dokter Casman dipanggil ke rumah. Memang dari Gembala dulu sering dipanggil. Ayo Pak, nih diperiksa aja. Terus diperiksa sama dokter. Kemudian, Bu, jangan banyak-banyak pikiran, Bu. Saya pakai bahasa daerah. Yang untuk boga pikiran mah dokter, gelo. Gelo. Saya katakan, bisa wae, katanya gitu. Walaupun sakit masih bisa bercanda. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua inilah Tuhan. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Bantu terus di dalam doa supaya saya tetap sehat, ya. Tetap sehat di dalam saya melayani, khususnya
pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Gria 50 meter ini, supaya banyak jiwa boleh percaya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh mengenal pada Tuhan, supaya upah kita semua sebagai hamba Tuhan, upah kita adalah di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, tanggal 21 Oktober genap Bapak tinggal rumah selama 6 tahun, tapi kita lihat sehat kuat di dalam Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang membangkitkan, yang memulihkan. Sebentar lagi kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang membaharui terus kehidupan kita. Kita percaya lewat firman Tuhan kita akan dikuatkan. Mari kita naikkan pujian kita. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Pribadimu Tuhan.
semesta alam. Engkau pemilik langit dan bumi yang telah memanggil kami bekerja di ladang. Sampai hari ini kami ada di ladang-Mu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur siang ini kami ingin menikmati. Kami bersyukur menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih lawan kami ya Tuhan. Kiranya hari ini tidak ada satu di antara kami sebagai hamba-Mu yang tidak dijamah, yang tidak dilawan oleh Tuhan. Semua hak kami hari ini Tuhan, kami dilawan, kami dijamah, kami dipulihkan, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tetapi roh-Mu tak pernah terbatas. Berikan penerangan, pencerahan ketika kami membaca mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan bukan sekedar informasi Tuhan, bukan sekedar kami mendengar, tapi firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, syukurkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk pengurus wilayah yang mempercayakan siang hari ini di momen di mana gereja ini juga mengingat 6 tahun yang lalu Bapak Gembala telah menikmati kemuliaan Bapa Surgawi. Puji Tuhan, saya bersyukur ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang hebat-hebat. Ya, para pahlawan yang gagah berani. Ya, kalau saya katakan seperti itu, saudara-saudara, saya punya dasar. Suatu waktu saya ada di setelah selesai pelayanan di satu gereja di Jakarta, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang bapak nimbrung, dia tanya, "Bu, pelayanan di mana?" "Oh, ada di Bekasi." Saya bilang, "Di Bekasinya di tahun itu." Ya, bapak yang satu yang tadi sudah ngobrol sejak dari tadi dengan saya, dia bilang, "Iya. Mereka itu ada di jalur Gaza, jadi di barisan terdepan, daerah yang panas." Dan saudara lihat hari-hari dia menganalogikan seperti ini. Saudara lihat di jalur Gaza sana, saudara, apa yang sedang terjadi hari. Dan ada satu waktu saya mungkin pernah cerita kepada beberapa teman. Jadi ada anggota jemaat saya, mamanya meninggal. Ya, pada waktu dia sakit, dia bilang sama anak-anaknya, tapi dia bukan di gereja GPDI, tapi di Jakarta, dia majelis di sana, pengurus di sana, akas di sana. Waktu sebelum dia meninggal, dia bilang sama anak-anaknya, "Kalau mama meninggal, kamu bawa di kampung ya, di samping bapak kamu." Singkat ceritanya, ini ibu meninggal, dan ini gereja ini pada waktu mau dimakamkan, mereka minta dibawa di kampung. Ini gereja heran ya. Padahal ibu udah puluhan tahun dedikasi di sana, tidak mau. Saya bingung, kenapa tidak mau? Telepon ke saya waktu saya di Solo. Saya bilang, mungkin kalau tidak bisa ya mungkin ada kali, mungkin gereja itu denominasinya mungkin ada gembala, betul gembala yang ada di sana. Telepon aja ke sana. Oh, tetap aja. Mereka tidak mau. Dan akhirnya saya mengiyakan. Saya tidak mengerti kenapa ini hamba Tuhan kok gereja besar, mewah, lumayan. Bukan hanya seperti itu, tapi kemudian saya pergi sama istri. Sampailah di saya naik kereta turun di satu tempat dan jam 3 pagi dijemput oleh mereka. Singkatnya sampailah di tempat ini. Jadi saya bilang sama istri saya, "Ya, kamu siap-siap aja cari lagu-lagu ini untuk itu." Siap. Ya, oke, siap. Saudara, ketika mulai pagi itu orang-orang pada datang. Saya kaget juga dengan atributnya, saudara-saudara. Kemudian kecil sambutan dari Ibu Lurah, dari itu semua. Dan itu sudah ratus orang yang datang. Saya bingung, mana ini orang-orang gereja? Nah, ternyata tidak ada orang gereja di situ. Cuma saya dengan keluarga ini yang sudah diselamatkan, mereka diselamatkan melalui pelayanan KKR di Jakarta. Terus kemudian istri saya bilang sama saya, "Udah, kamu satu paket saja."
katanya dia nggak mau pimpin pujian, jadi saya sempat saya juga sebenarnya sudah gimana ya saudara, saya udah pojok-pojok di dapur karena lewat dari tempat itu 3 jam lagi masuk sampai ke desa itu dia. Wah, sudah saudara-saudara. Saya tidak tahu mau bagaimana ini dia, mau awalnya bagaimana, saya tidak berdoa. Tapi Tuhan tolong saudara-saudara. Disitulah saya bukan tidak seperti saudara-saudara berani-berani, saya agak-agak karena takut saudara. Pada waktu itu saya lihat bagaimana Tuhan tolong. Begitu akhirnya saya bisa di sekian banyak orang. Paulus katakan satu kehormatan kalau kita bisa memberitakan nama Yesus di orang-orang yang belum pernah mengenal nama Yesus. Selesai dari situ ke rumah, pergi ke pemakaman. 4 kilo jalan sejauhnya. Pergi lagi di sana begitu banyak orang. Tetapi dari situ saya sudah tidak takut lagi. Ujian tadi berkata Tuhan ada beserta bersama dengan kita. Seringkali kita takut saudara, jujur saja. Tapi itu yang saya bilang. Kita bersyukur kita ada di daerah kita dilatih dengan kondisi lingkungan yang ada menjadi kita makin kuat, makin kokoh. Bahkan saya katakan waktu beberapa waktu yang lalu bulan ini itu untuk tangga saya itu seorang militer dan waktu itu dia kepala anaknya di pasar sendiri beberapa tahun berusia di sana. Bapaknya seorang dia seorang yang punya pesantren yang besar. Saudara, kemudian dia bilang begini, waktu dia sakit dia bilang, bantu doa kok, saya bantu doa, anak kita pergi tadi di rumah dia doa. Tetapi ternyata dia panggil datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumah dia, ini was-was karena pengalaman buruk waktu yang apa. Saya rasa kita semua alami. Tetapi kemudian singkat ceritanya datanglah, dia di rumah saya datang pas mantus. Masuklah. Nah saya di situ agak takut juga. Tapi saya mulai bersaksi kepada keluarga ini. Ini dia lagi tidur, di kepalanya ada di sini, di kakinya ada anaknya 2. Jadi kami hadapi. Saya mulai berkata, Yesus yang telah sudah datang kepada kita, dia akan memberi kelegaan. Karena itu saudara-saudara, dia tantangan pertama justru datang orang yang paling dekat. Karena itu istri saya sudah ijak kaki saya. Tapi saya sikat terus, saudara. Jadi dia kesempatan kan ya. Ya saya terus dia cubit saya dari belakang, dia pelintir. Oh susah sekali. Ya puji Tuhan karena ini orang ini kan bukan sembarangan orang ya. Karena tahu oleh mungkin masyarakat ini ada masalah baru lagi akan terjadi. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Makanya saya katakan, saya suka katakan kepada anak saya bilang belum tentu itu circle kamu, teman-teman hamba Tuhan yang ada di sana itu kalau masuk ke daerah ini mereka bisa bertahan. Ya belum tentu saudara. Tapi puji Tuhan kita bersyukur hari ini kita masih ada di ladang Tuhan, kita bersyukur. Tuhan adalah yang memberi kita kekuatan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada pada puncak kesuksesan, tetapi mungkin juga ada di antara kita yang sedang berada pada titik nadir, titik terendah dalam pergumulan kita. Baik mungkin masalah jiwa-jiwa dan mungkin juga ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya dikuatkan dengan kesaksian anak saya beberapa waktu yang lalu. Waktu dia pulang dari Bandung, dia bilang sampai Pak, itu Pastor Kok waktu dia jalan-jalan setelah selesai pelayanan, mereka jalan-jalan sama Pastor Kok dari Singapura. Dia bilang itu dia 2010 dia katakan itu dia nyungsep, terjun bebas sampai 2010, 2011, 12 terus sudah seperti itu. Tapi kemudian 2020-2021 itu dia kemudian bagaimana Tuhan angkat capaian keberhasilan melampaui jauh lebih besar dari sebelum dia terpuruk. Apa yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hari ini mungkin ada di antara kita mungkin dalam pelayanan kita mungkin lagi terpuruk sudah, mungkin jiwa-jiwa kita tidak tahu, mungkin karuan mereka meninggalkan kita atau pelayanan pergumulan apa. Tapi kalau kita seperti Ibu Gembala tadi katakan kita setia, Tuhan akan menilai kesetiaan kita. Sebaliknya kalau mungkin hari ini kita sedang berada pada puncak, mungkin saudara sedang sukses besar dalam pelayanan, kita harus waspada. Saya dengar dari Pastor Lodi waktu di Amerika beberapa waktu lalu,
itu ada seorang hamba Tuhan, dia baru memenangkan 3.000 jiwa. Yang dia menangkan adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. 3.000 jiwa. Ini adalah pada puncak. Tetapi justru pada puncaknya keberhasilannya, kesuksesan dia itu, dia melakukan sebuah keputusan yang sangat tragis. Itu sebabnya kalau kita baca dikatakan oleh Paulus nasihatkan kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajarannya. Banyak yang hari ini kita lihat namanya lurus, terang, ya agak mungkin melenceng. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan dulu kita tahu kenal, kita suka ikuti pengajaran, tapi hari ini dia berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Bahkan ada hamba Tuhan yang mulai merendahkan karya-karya Roh Kudus, mengkhianati pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini kita tetap komit, tetap konsisten. Saudara-saudara, itu semua karena anugerah. Nah, puji Tuhan, hari ini seperti dikatakan tadi, ada terkait dengan berhubung dengan di mana Ibu Gembala di tempat ini mengenang 6 tahun berpulangnya Bapak Gembala di tempat ini. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Saya ada banyak kali suka ketemu dengan Bapak Gembala semasa beliau masih hidup. Ada satu nasihat yang dia sampaikan kepada saya waktu masih awal-awal. Dia berkata kepada itu waktu itu ibadahnya sedang mengalami GPD ini sedang mengalami badai, jadi badai di Kompas, dan di sana dia bilang kepada saya itu, layani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan sungguh-sungguh, sedikit atau banyak lakukan dengan setia. Itu sudah beberapa tahun lalu, 10 tahun lebih, tapi hari ini saya masih ingat apa yang beliau katakan. Dan ketika saya mengenang apa yang dia katakan, itu mendatangkan kekuatan, motivasi untuk tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi ini mari, saya tidak menggurui saudara, tapi mari kita belajar bersama tentang bagaimana Tuhan merindukan motivasi itu yang benar seperti apa yang sudah dikatakan. Kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama saya baca ayat yang ke-38. Yohanes pertama ayat yang ke-38 di sana dikatakan begini. Ayat 3. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Sampai di situ saja. Apakah yang kamu cari? Ayat sebelumnya kalau kita membaca di sana bahwa menceritakan bahwa Yohanes melihat Yesus lewat dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Waktu kedua murid mendengar apa yang dikatakan Yohanes itu, kemudian dikatakan mereka mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikuti dia, Yesus bertanya pada mereka, apa yang kamu cari? Ini suatu pertanyaan yang sangat berarti. Suatu pertanyaan yang akan menolong kedua murid Yohanes ini untuk memahami apa tujuan mereka mengikuti Yesus. Suatu pertanyaan yang singkat, yang simpel, tapi akan menolong murid Yohanes ini untuk memahami apa motivasi mereka mengikuti Yesus. Yesus menunjukkan, mengajarkan melalui pertanyaan ini bahwa motivasi, tujuan mengikuti Yesus sangatlah penting. Hari ini mungkin pertanyaan ini juga datang dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan di wilayah ini. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita cari? Apa tujuan kita memberi hidup kita ini untuk melayani Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita melayani Tuhan? Saya percaya bahwa semua kita, ketika kita mengikuti Yesus, kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Motivasi kita adalah mencari jiwa-jiwa. Motivasi kita adalah menyukakan Tuhan. Motivasi kita mau supaya setiap orang tahu tentang Allah, tentang Tuhan yang kita sembah.
bisa memberi informasi betapa banyaknya motivasi yang menjadi dasar bagi banyak orang dalam melayani. Itu kalau kita baca, saya tidak membaca, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua itu. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15 bagian pertama dikatakan di sana ada orang melayani motivasi karena dengki dan perselisihan. Ada orang juga yang melayani dikatakan karena ayat 17 kalau saya tidak salah itu karena mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi ada orang juga melayani karena tulus, karena kebaikan, melayani karena mengasihi, karena kasih dikatakan di sana. Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 kalau juga kita membaca di sana, saya rasa kita sudah tahu semua. Artinya saya tidak membacakan di sana. Galatia 1 ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah, Paulus berkata, kalau dia melayani hanya sekedar menyenangkan manusia, maka dia bukanlah hamba Kristus, dia bukanlah hamba Tuhan. Seringkali mungkin kita suka motivasi kita bisa melenceng, apalagi ketika ada di jemaat dan bisa bertemu dengan di dalam jemaat ada orang-orang punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, punya harta. Seringkali saudara-saudara motivasi kita untuk menyenangkan orang kaya. Saudara, saya punya pengalaman juga satu waktu ketika jemaat kumpul untuk ya setiap anggota pasti rindukan supaya kita bisa mengenal atau bagaimana cerita-cerita. Kemudian ada seorang dia berkata, saya bisa sekian ratus, dia bilang sekian ratus juta. Setelah selesai pertemuan itu saya telepon salah satu jemaat, kalau dari dia saya tidak suka, saya takut mesti karakternya hancur. Ketika dia bisa memberi dan bisa hancur ini karakternya dia jadi berkati. Dan itu maksud saya kasih tahu supaya orang ini juga terus sampaikanlah kepada yang bersangkutan. Sudah kan benar saudara-saudara, ya. Seperti itu saudara. Karena daripada nanti dia firman Paulus katakan kalau kita melayani menyenangkan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Lebih baik mana kita mau pilih? Kita mendapatkan perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Nah itu. Jadi kembali bahwa motivasi, dan kalau kita melihat motivasi ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan melenceng. Itu kalau kita lihat itu, kita belajar firman Tuhan, tentu saudara juga lebih tahu dari saya, maka akan berdampak buruk dalam hidup kita. Kalau kita berangkat dari sana. Saya lihat dalam satu ayat di Yeremia, semua kitab Yeremia 48. Satu ayat di sana, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dalam saya coba cari-cari, saya baca di dalam terjemahan lain itu dikatakan di sana bahwa yang dimaksud itu mengandung pengertian yang melayani Tuhan yang motivasinya melenceng, bahkan cenderung mencari keuntungan. Itu dengan tegas firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang seperti itu, motivasinya melenceng. Bahkan kalau nanti kita pada waktu hari terakhir di mana kita akan berhadapan muka dengan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 22-23 kita membaca di sana Yesus katakan, "Enyalah kamu, hai kamu pembuat kejahatan." Saudara bayangkan bahwa kalau kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita sudah mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan di akhir daripada hari itu dan kita ditolak oleh Tuhan, semua yang kita lakukan sia-sia. Betapa mengerikan. Seorang teolog mungkin abad yang lalu, mungkin saudara pernah tahu, saudara pernah membaca, hamba Tuhan A.W. Tozer pernah berkata
pada waktu kita bertemu Yesus maka muka dengan muka pada hari penghakiman, pertanyaan terpenting yang akan Allah tanyakan pada kita bukanlah apa yang engkau telah buat bagiku, melainkan dengan motivasi apa engkau melakukan pelayanan ini. Saya pastikan bahwa setiap kita ada di tempat ini, kita melakukan pelayanan dengan motivasi mengasihi Tuhan. Dan itu yang Yesus mau. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia pergi kepada Petrus, salah satu muridnya, dan menanyakan kepada Petrus, apakah mau meneruskan pekerjaannya di dunia? Untuk memastikan hal tersebut, kita tahu semua tentang ayat ini. Dia bertanya pada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini sampai 3 kali Yesus katakan. Pada ketiga kalinya Petrus tidak tahan, kemudian dia menangis. Dia tidak mampu menahan air mata. Petrus sadar ini adalah sebuah dasar motivasi yang harus dimiliki oleh dia di dalam melayani Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Dan saya percaya bahwa motivasi ini juga ada di dalam hidup kita. Itu saya rasa terbukti karena sampai hari ini kita bisa bertahan di dalam Tuhan dengan berbagai masalah, persoalan, saudara. Kita tetap karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berangkat dari motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk supaya dunia tahu tentang Allah, pasti dia akan membela kita, pasti dia akan memberikan kita kemenangan, pasti dia akan cukupkan setiap apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Kita ingat dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 mungkin saya lihat ayat ini, 1 Samuel 17 tentang peperangan Daud melawan Goliat. Dalam ayat 17 kalau saya tidak salah, apa yang dikatakan ayat 46, apa yang dikatakan oleh Daud, dikatakan, dan ayat 46 bagian terakhir, bagian B, dia berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Latar belakang peristiwa ini, apa yang diucapkan oleh Daud ini kita tahu semua, bahwa dia akan pergi berperang melawan Goliat. Ayat-ayat sebelumnya Raja Saul menjanjikan bahwa orang yang akan mengalahkan Goliat akan mendapatkan harta yang besar. Sampai tidak mau harta, apalagi dia datang dari ladang. Akan mendapatkan juga putri raja, keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Tetapi ketika Daud pergi melawan Goliat, itu bukan didasari dengan apa yang dijanjikan oleh Raja Saul, akan mendapatkan kekayaan besar, akan mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi dia katakan di sana dia pergi melawan Goliat supaya dunia tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya jemaat tahu bahwa peperangan ada di tangan Tuhan, bukan karena pedang mendapatkan kemenangan. Dia berangkat dari motivasi ini, sehingga tidak heran dia menang melawan peperangan, dia menang melawan Goliat. Di atas kertas dia tidak mungkin menang, tapi dia menang, Tuhan bela. Saya percaya, bukankah kita juga ini diutus oleh Tuhan di tempat-tempat pelayanan kita? Dan dia, sebagaimana dia yang memberi kemenangan, dia juga akan memberi kemenangan kepada kita. Dia pergi ke sana, Daud pergi, di dalamnya ada kepentingan nama Tuhan. Dia pergi melawan Goliat, ada kepentingan tentang surga. Demikian kita pun, kita diutus oleh Tuhan melalui lembaga gereja. Di dalamnya, di setiap tempat pelayanan kita ada kepentingan surga, ada kepentingan Yesus, ada kepentingan, ada supaya orang di sekeliling kita boleh tahu tentang Yesus.
tentang Allah kita, tentang juru selamat. Dan kalau kita pergi dengan motivasi yang seperti itu, saya percaya Tuhan pasti bela kita. Dia pasti akan memperlengkapi kita. Saya suka saya melihat kadang kalau anak saya dia pergi ke tempat yang diutus oleh perusahaannya, dia ketemu ini ketemu itu, perusahaan itu tidak utus begitu saja kamu pergi, ya, segala alat kelengkapannya itu dipersiapkan. Tidak diutus seperti ya kamu pergi ketemu si A si B ketemu ini, tidak. Maka mungkin saya lihat ini saudara-saudara itu itu anaknya Ibu Frida itu saya lihat luar biasa. Itu beberapa kali istri saya itu dapat oleh-oleh dari anak ini. Bahkan minggu lalu itu saya tiba-tiba dapatlah dapat tas, dompet. Saya bilang coba kamu cek itu berapa nilainya harganya. Dari dolar konversi ke rupiah berapa? Lumayan besar saudara nilainya, saudara-saudara. Dan setiap kali bahkan terakhir kemarin juga tiba-tiba dapat mangkok-mangkok itu saya bilang ini kan tempat sambal. Terus enggak, saya enggak, bukan, ini pajangan ini. Itu pulang dari Cina, saudara-saudara. Dan saya lihat dia pergi di berbagai negara, ke berbagai tempat. Kenapa dia pergi ke sana? Dia diutus oleh negara melalui lembaga departemen di mana dia mendedikasikan hidupnya. Dan ketika dia pergi ke sana itu lembaga negara departemen di mana dia mendedikasikan hidupnya, tidak langsung disuruh kamu pergi ke sana, tidak. Semua diperlengkapi, tiketnya, akomodasinya dan lain sebagainya diperlengkapi, saudara. Itu perusahaan, itu lembaga, itu dunia, itu negara. Dan yang mengutus kita itu bukan dunia, tetapi Allah semesta alam. Bukankah dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan urapan, dengan hikmat, dengan semua yang kita perlukan? Pasti dia akan memperlengkapi. Betapa jaga sebuah perusahaan atau mungkin pimpinan yang tadi saya katakan tadi, kemudian disuruh pergi, kemudian pergi dengan tangan kosong, tidak diperlengkapi. Saudara, apalagi Tuhan. Kita pergi untuk kepentingan namanya, untuk kehormatan namanya, untuk misinya, supaya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Pasti dia akan memperlengkapi. Ini saya percaya bahwa sekali lagi dalam perjalanan kemudian kita melayani Tuhan, ya kita perlu juga harus, saya katakan dan saya percaya motivasi yang benar itu ada di setiap kita. Tetapi juga dalam perjalanan kita melayani Tuhan, kita harus mempertahankan, mencermati motivasi kita. Jangan sampai kita di jalan kita bisa melenceng, motivasi kita bisa melenceng. Kita lihat contoh murid-murid Yesus dalam Markus pasal 10, saya tidak membaca di sana. Itu anak-anak Zebedeus. Pada awal mula mereka mengikuti Yesus, melayani Yesus bersama-sama. Tidak ada yang mereka pikirkan, tidak ada yang berpikir dapat ini, dapat itu. Tetapi dalam rentang waktu perjalanan, mereka ingin mendapatkan sesuatu. Mereka menyampaikan kepada Yesus lewat orang tua. Nah ini saudara. Nah puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, saya tidak tahu kondisi kita hari ini yang bagaimana, saudara-saudara, keadaan kita. Tetapi saudara, mungkin ada yang sedang berada pada puncak yang saya katakan tadi, ada yang mungkin ada pada titik terendah, bahkan mungkin kita juga ada di antara kita yang mungkin hanya melayani sekolah minggu, saudara. Kalau kita setia, kita tekun, pasti. Saya mungkin memulai pelayanan 20 tahun lebih yang lalu, saudara-saudara, itu anak-anak sekolah minggu. Hari ini saya bersyukur, walaupun tentang waktu itu kadang-kadang ada pikiran, ngapain saya ada di sini? Mendingan saya mau tinggalkan aja tempat ini. Bahkan sempat berpikir, saya pulang aja. Seperti itu saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah di pemikiran seperti juga pernah ada terlintas di pikiran Bapak Ibu. Tapi saya bahkan berkali-kali, karena ini anak. Tapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya lihat anak-anak, walaupun mungkin saya katakan itu kepada seorang teman, ini anak-anak muda saya ini banyak yang pergi. Tapi saya bersyukur karena seperti
kemarin itu juga ada yang harus melanjutkan studi ke Jepang, ke Jerman, ke Australia sudah. Beberapa anak mereka bukan pergi sebagai TKI tapi melanjutkan studi S2 mereka. Bahkan kemarin saudara-saudara, aduh hati saya, ini anak kelar selesai dia mengikuti program aku, kemudian waduh kasihan kamu ditempatkan langsung di Papua, Jaya Wijaya, puncak Jaya Wijaya. Saya bilang sama istri, kamu telepon aja sama wakil ketua MD istrinya, gimana kondisi daerah itu. Puji Tuhan, cari tahulah, dan kemudian siapa gembala yang ada Wijaya itu, sudah cari-cari di Google. Waduh mengerikan, karena itu di daerah konflik. Dan kemudian ini istri ketua MD itu, istri dari Pak Timotius Dawin, bilang wah ini lagi ada konflik ini antar suku ini. Selain antar suku juga belum lagi yang OPM sudah. Wah, tapi saya kuatkan juga anaknya, ya kamu Tuhan tolonglah, Tuhan dia, dan puji Tuhan dia pergi ke sana. Bisa, saya bilang jadilah berkat ada di sana. Nah puji Tuhan saudara, tapi saya melihat yang begitu, saya lebih, ya saya bersyukur, tetapi yang saya lebih bangga saudara-saudara, ada anak-anak yang remaja dulu yang kita layani, yang saya pikir dalam pikiran saya ini anak bandel. Ada beberapa yang terjadi saudara. Satu waktu ada anak saya sekolah, dia sudah remaja lah, dia sudah bekerja tinggal di Jakarta. Tetapi apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah, ibu gembala, bapak gembala itu tertanam dalam hidup mereka. Dia kerja, dia kos, dan teman kosnya orang seberang. Tetapi setiap pagi rupanya anak ini berdoa, baca kitab suci, seperti nyanyian pujian, baca kitab suci 2 tiap hari. Kalau mungkin dia lakukan itu. Orang temannya di satu kos itu orang Muslim. Tiba-tiba satu waktu ini anak sudah pergi keluar kerja, ini anak Muslim, dia ambil itu di atas lembar, dia baca. Dia bilang sama saya cuma baca satu ayat, khususan sehari cukup untuk sehari. Tapi waktu dia baca itu ayat itu, dia ada dalam suatu pergumulan, dia hancur hatinya, dan dia bilang, Tuhan, Yesusnya orang Kristen, kalau engkau benar-benar ada, nyatakanlah. Saudara tahu apa yang tadi? Kos itu saudara-saudara, dia lihat ada seseorang yang dia lihat di lukisan orang Kristen, orang Kristen mengulurkan tangan kepada dia. Dia hancur di situ, dia bilang, wah, sejak hari itu dia percaya kepada Tuhan, dia terima Tuhan. Dia datang, saya jelaskan, sampai dia bilang begini, oh, saya ini dicoret dari keluarganya ya. Saudara, di mana kamu tinggal? Di Jakarta, di Menteng. Mama kamu apa? Papa saya, ya dia cuma ngurus tempat kosnya itu. Kalau lagi ada 50 kos-kosannya yang diurus, dan itu di pusat kota saudara, di Jakarta. Dan belum lagi, dan saya itu dicoret karena terima. Tapi kenapa Pak? Saya dikeluarkan dari sana, yang penting saya terima Yesus, yang penting saya jumpa Yesus. Bulan lalu anaknya bungsu meninggal, tidak puasa. Jangan-jangan ini anak dia, karena dia baru lebih 3 tahun lalu. Kemudian sesudah itu terima Tuhan, dia menikah, dia dapat anak. Dan anaknya saudara-saudara meninggal kecil. Dia bilang, waktu saya temui, dia bilang, Om, saya sudah ikhlas, tapi saya cuma bilang sama Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Dan itu dia bilang. Sudah saya berpikir ini mereka yang justru lebih bertumbuh dari yang sudah lama. Dan itu cuma salah satu contoh dari beberapa saya lihat anak-anak muda, kemudian mereka membuat jiwa-jiwa kuat, ya. Mereka memenangkan jiwa itu. Dan sebagai hamba Tuhan tentu senang, bangga melihat apa yang mereka lakukan. Dan ada banyak kesaksian yang mungkin kiranya bisa memberi kekuatan kepada setiap kita. Tetapi mengingat waktu mungkin nanti terlalu panjang, saudara-saudara. Tapi satu yang saya ingin garis bawahi. Kalau dunia berusaha memutus karyawannya untuk pergi atas nama kepentingan perusahaan, atas nama kepentingan lembaga, maka mereka diperlengkapi, dicukupkan segala keperluan mereka. Apalagi Tuhan yang memutus bapak ibu di tempat saudara, Tuhan akan memperlengkapi semua.
Tuhan akan mengadakan itu semua. Saya percaya senior-senior sudah mengalami itu semua. Mungkin di wilayah ini, mungkin ada banyak yang mau melangkah. Tuhan menyertai. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya rindu kita menaikkan satu pujian sebagai satu doa, satu permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya, puji Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru
dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Engkau dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Bapa, inilah hidup kami. Pakailah kami Tuhan, biar kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami menjadi saksi, kami menjadi berkat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah pakai pada saat ini, biarlah Engkau memakai dimanapun dia pergi dan berada dalam melayani-Mu Tuhan. Banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, karena menteraikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus sajalah yang selalu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah terima firman-Mu dan kami akan memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan. Katakan haleluya. Seperti tadi Kompor katakan, saya tidak mengerti keadaan saudara. Semua kita tidak mengerti, mungkin rambut sama hitam, tapi sebelah ini tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti kita tahu, Tuhan kita itu baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan segala Tuhan bagi mereka yang melayani Dia. Benar dirinya mana, kata benar dirinya telinga, yang tak
Tuhan, sebelum kita masuk pada pengumuman wilayah, mungkin dari Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari Komisi Pelnap mulai 7 bersyukur kepada Tuhan boleh berjalannya dengan baik dan lancar acara Family Minggu Sekolah Minggu hari Sabtu yang lalu di GPR Gibor. Dengan catatan kami peserta yang hadir hampir 60 peserta, saudara ya. Ada beberapa yang tidak bisa hadir, tetapi tidak mengapa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kalau bukan karena Tuhan kami tidak bisa melakukan ini dengan waktu yang singkat, kurang lebih 1 bulan. Tetapi kalau ini boleh berjalan dengan baik dan saya follow up kepada peserta-peserta gereja-gereja yang hadir, bagaimana responnya. Mereka bilang, Kak, lewat Natal bikin lagi dong guru sekolah minggu lagi. Ya, nanti coba kita bicarakan dengan topik yang lebih khusus, saudara ya. Kemarin topiknya umum, tetapi ini mereka minta topik yang lebih khusus. Tetapi bantu dalam doa, saudara. Hari Sabtu kemarin sudah dibentuk panitia Natal Pelnap bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang hadir, dan kami libatkan mereka sebagai panitia. Tetapi kami tetap ada di ketua, sekretaris, dan bendahara. Jemaat yang hadir kami percayakan di bagian-bagian seksi-seksi yang ada dan membantu jalannya Natal Pelnap nanti. Untuk tanggalnya nanti menyusul, mungkin akan diumumkan pada pertemuan wilayah bulan November ke depan. Dan terima kasih untuk wilayah, semua hamba-hamba Tuhan yang boleh berpartisipasi melancarkan acara ini, mengirimkan guru-guru sekolah minggunya untuk sama-sama kita tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangan dalam pelayanan anak di wilayah 7 ini. Dan saya mau tidak hanya 1 gereja, 2 gereja yang maju, tetapi semua gereja lokal di tempat ini, di wilayah kita, sekolah minggunya boleh maju, saudara, gitu ya. Mulai dari api yang kecil, ketika api yang kecil ini bersatu dengan api yang lain akan menjadi api yang besar, ada satu yang besar bekerja di wilayah 7 ini. Dan bantu doa terus supaya kami tetap boleh semangat, bersukacita, bersama bergandengan tangan untuk memajukan Pelnap yang ada di wilayah 7 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. dari tim doa dulu. Ibu. Hari Kamis ada doa wilayah yang akan diadakan Pak Yunus Lim. Jadi hari Kamis kita ada doa wilayah, diharapkan semua hamba-hamba Tuhan untuk mengambil bagian dalam doa wilayah di tempat pendeta Yunus Lim jam 10 sampai selesai. Ya. Pertemuan wilayah bulan depan diadakan di tempat ketua kita, Pak Eliger Nenggolan. Bulan depan di tempat ketua kita, Pendeta Eliger Nenggolan. Dan di sini ada surat mandat. Akan kita serahkan kepada PDP Montian. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan di wilayah, bahwa yang akan diusulkan oleh wilayah ke majelis daerah adalah mereka yang sudah mendaftar dan ikut wilayah paling kurang 6 bulan. Dan tentu mungkin saudara bilang, kan Montian belum 6 bulan, tapi istrinya sudah setahun lebih mendaftar untuk masuk dalam pelayanan di wilayah kita. Mana Montian? Siapa istrimu? Siapa istrimu? Siapa namanya? Oh, kira langsung lupa. Kira sudah mendaftar lama. Jadi kami sudah usulkan ke majelis daerah, dan majelis daerah sudah memberikan surat mandat untuk PDP Montian. Nanti ketua kita yang sah. Ayo. Ayo.
Potet. Ada di sini deh. Boleh dibaca dari tua. Angkat aja siapa namanya, jangan nanti salah. Kelamaan kalau baca sendiri. Kelamaan dia Mas. Surat mandat Nomornya nomor 114.07 Sket MD Jabar 9/2023. Berdasarkan surat rekomendasi Majelis Wilayah 7 nomor Pertra menerbitkan surat mandat pertama buat nama PDP Montian Cuma sampai persoalan. Tempat tanggal lahir ketapang 20 Mei 2000. Alamat Perlindungan Bangun Setia Blok I10 nomor 21 Kelurahan Mutiwari Kecamatan Cibitu Kabupaten Bekasi. Sekian dan terima kasih. ada yang foto. Saya yang foto. Nggak ada yang dokumentasi. Masih ya. Maksudnya dibiarkan. Nah itu tuh guys. Bitch. 2, 3. Oke. Bila ada teman-teman ponakan anak yang ingin masuk di wilayah kita, tolong segera mendaftar karena prosesnya 6 bulan setelah mendaftar. Jadi tidak akan ada yang menggunting, maksudnya ya 6 bulan ya 6 bulan. Jadi itu yang akan kita kerjakan seperti yang sudah dikerjakan oleh Majelis Wilayah periode-periode lalu. Dan ada pengumuman dari bendahara wilayah. Teman-teman nggak lama, ada teman-teman bertanya bagaimana orang tua diterakan, puji Tuhan. Kedua orang tua saya yang sudah divonis dokter harus cuci darah, sekarang sudah sehat total. Begitu saya proses pada dini hari sehat dan sekarang mereka sudah bisa makan daging babi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang setor perpuluhan, kalau mau dapat dana kontrak dari MD, tidak diperbolehkan ada satupun yang kosong. Jadi kalau ada yang kosong itu terkendala. Bagaimana caranya MD tahu? MD akan telepon kami, telepon pengurus wilayah, musuh bendahara, tanya, ini namanya Montian minta dana kontrak gimana? Kan udah masuk tuh, udah masuk dalam catatan MD. Tapi Montian kalau minta dana kontrak belum bisa sekarang, brother, harus setahun. Itu peraturan. Harus setahun jadi gembala sidang baru bisa minta dana kontrak. Ya, saya pikir jelas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang tua saya supaya bisa berada di Bandung. Oke, dari wanita mungkin komisi wanita. Ya, puji Tuhan. Jadi orang boleh minta Kami dari Komisi Wanita Wilayah 7 akan menyampaikan beberapa pengumuman yang terkait dengan acara Wanita Wilayah 7. Dan seperti biasa yang kita sudah lakukan, 3 bulan sekali kita mengadakan pertemuan Wanita Wilayah 7. Tetapi untuk kali ini di bulan September kita akan mengadakan November. Bulan November kita akan mengadakan pertemuan gabungan dari regional 3 ya, yang terdiri dari wilayah 6, 7, dan 8. Jadi untuk bulan November nanti kita akan mengadakan pertemuan
regional 3 wilayah 6, 7 dan 8. Jadi diharapkan di sini ada Ibu KD kita, Ibu Trini. Beberapa waktu lalu kami sudah mengadakan rapat dan sudah diputuskan acara itu di tanggal itu, dan nanti kami akan share jam, dan karena masih lama juga ya, sudah ada di Motulen tapi pasti lupa lagi. Nanti kami akan share lagi. Iya, pasti 15 November masih jauh soalnya, tetapi akan di-share lagi nanti ya. Jadi diharapkan kita semua ikut berperan untuk mensukseskan acara wanita wilayah 6, 7 dan 8. Acara pertemuan regional wilayah 6, 7 dan 8. Saya pikir itu saja, nanti kami akan update lagi dan akan share kepada ibu-ibu wanita khususnya yang ada di wilayah 7. Terima kasih. Itu dari Komisi Wanita. Komisi Wanita. Karena pria biasanya ganteng-ganteng. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih untuk Ibu Gembala untuk waktu yang diberikan, dan selanjutnya saya serahkan. Setelah itu acara baru mau kasih. Ayo. Ayo, pengurus Pelnak. Sumbangan dari kas wilayah. Sumbangan baru turun. Sumbangan dari wilayah 500.000. Karena udah selesai bagi aja. Foto. Dewi dengar. Saya mau foto. Pegang amplop. Amplop kasih dulu. Amplop guys. Amplop. Komisi sekolah minggu ini kurang satu, bendaharanya belum ada. Nanti diusahakan ada bendaharanya. Siap, sudah siap. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat sekretaris bendahara. Terima kasih buat Om apa namanya? Om apa? Itu ya. Om Pula. Jemaat juga kan ada yang tahu kata Om Pula, Om Pula. Om Guru. Memberkati pelayanan di tempat ini selama dari 50 tahun ya Tuhan. Kalau saya lihat kita pelayanan GPD agak susah jadi permanen dan besar ya. Saya berdoa mungkin bukan aku tapi teman-teman dapat gereja yang lebih besar lagi. Kalian bilang sebelum saya minta izin Kapten setelah selesai makan, kami akan pakai ruangan ini sebentar. KSB dan kami sekolah minggu ingin berbincang sedikit. Ya Tante izin dulu tanya. Tuhan Yesus berkati. Sudah tidak ada lagi yang lain. Terima kasih buat pintu gereja di tempat ini Gereja 50 terbuka buat kita. Dan kita berdoa supaya gereja ini tetap lebih maju lagi, sekalipun Om Pangeran sudah dipanggil Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan akan semakin maju. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan.
bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami hamba-hambamu yang ada di wilayah 7. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Kami diberikan pertolongan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami kembali lagi dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami semua. Engkau tahu segala masalah kami. Engkau tahu segala persoalan kami, tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami merasa kami diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami diberikan pertolongan yang daripada-Mu Bapa. Berkati terus keluarga hamba-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan terus kesehatan, kekuatan buat Ibu Gembala yang ada. Biar pelayanan di tempat ini maju, berkembang, karena Tuhan ada bersama-sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, tibakan kami dengan selamat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan maut. Tuhan patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami mengalami kemenangan. Sidang jemaat, keluarga hamba Tuhan tempat ini menjadikan berkat jasmani buat kami nikmati sebentar. Kuduskan Bapa, balas berlipat kali ganda, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke pelayanan kita masing-masing. Dengan pengutusan kuasa Roh Kudus, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak-Nya yang kudus, persekutuan di dalam Yesus Kristus, menyertai dan mengutus kita semua ke pelayanan kita masing-masing, saat ini dan sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih.